Alhamdulillah terus maju dan berkembang di perjalanan selama 12 tahun itu dari Papua itu sudah 2 kali kasar, 2 kali kasapan, 2 kali itu juga gagal. Dan insya Allah hari ini mudah-mudahan ini yang terbaik dan bukan terbaik yang terakhir, tapi awal dari yang terbaiknya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, buat tim dari Kadipapur BTP dan Polda Poli dan seluruh support-support teman saya dari Genesis 02. Terima kasih, mudah-mudahan kita sama-sama maju, sama-sama berkembang. Saya bersama istri tidak bisa bergerak tanpa teman-teman dari tim Kadipapur semua. Guntingnya diserahkan dulu kepada owner karena akan dilakukan. Mohon ditahan, kita akan sama-sama menghitung. Inilah simbolis grand opening Kedai Pabur cabang Todopoli. Mari kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Selamat atas grand opening. Sebenarnya itu cuma kayak bisnis sampingan Ji. Jadi dia kayak bisnis sampingan. Karena waktu itu kan 2012 saya punya bisnis yang sangat besar, yaitu memproduksi mesin parut kelapa. Jadi dari bisnis parut kelapa itu kemudian saya jadikan sampingan karena kesulitan saya untuk dapatkan bubur Manado. Nah, terus awal mulai 2012 itu kan jualan emperan Ji. Jadi jualan emperan hanya Sabtu dan Minggu saja. Kenapa? Karena Sabtu Minggu itu waktunya iparku libur. Jadi saya menjual Sabtu Minggu, pinjam mobilnya Sabtu Minggu, terus ternyata saya lihat ada potensinya waktu itu. Nah, potensi itulah yang saya lihat. Kemudian saya menjual hampir setiap hari dan mulai masuk BTP itu 2014 kayak gitu. Itu dari by data ya, maksudnya BTP itu sebenarnya sentralnya, tapi banyak customer dari daerah kota. Nah, kalau kita kuliner sekarang kan mengandalkan 2 opsi penjualan, pertama offline sama online itu. Nah, online itu sebenarnya data-datanya hampir semua daerah kota. Jadi itu yang kita kemudian cover, kemudian mencari yang di mana posisinya tengah dan betul-betul bisa dijangkau sama customer. Dan terus by data lain itu biasa pesanan dalam jumlah banyak. Kalau kita istilahnya di big order, itu rata-rata pengantarannya di kota. Seperti itu. Itulah yang kemudian melatar belakang kita mencari tempat yang minimal tidak masuk kawasan Taman Landrea. Mulai dari yang saya survei kemarin, Pelita Raya, Batuan Raya, Todopoli, termasuk Alauddin. Tapi alhamdulillah kita ketemunya di Todopoli. Kita sebenarnya punya 5 menu utama ya. Ada bubur Manado, bubur kacang hijau, gado-gado, sop ubi, sama bubur ayam. Nah, tapi dari awal Kedai Pabur berdiri itu memang satu menu andalannya bubur Manado. Nah, bubur Manado memang dari 2012 itu ada, terus sampai 2014 masih baru masuk bubur kacang hijau. Terus pas corona kemarin karena jarak penjualan yang mulai kacau waktu itu, kita opsinya menambah menu tambahan di bubur sop ubi sama gado-gado. Kalau bubur ayam itu Januari 2025 itu baru opening kemarin menu barunya. Nah, kalau best sellernya memang itu hampir semua BTP di sini beberapa hari setelah kita datanya itu di Todopoli tetap di bubur Manado, alhamdulillah.
Eh, Kalau kita bilang bahan spesial ya, kita tetap menjaga masalah bahannya. Itu bagaimana sampai customer itu bubur Manado dalam bentuk segar. Nah makanya nanti pas orang pesan baru kita bikin tuh bubur Manadonya. Nah, kalau kita bikin bubur Manadonya, makanya kadang mohon maaf buat customer kadang agak lama karena memang kita baru mix itu antara bubur, sayurannya sama kuahnya. Itulah yang kemudian kita jaga. Alhamdulillah kemudian diterima sama masyarakat sebagai menu andalan kita ke bubur ayam bubur Manado. Banyak sebenarnya kalau cerita uniknya. Karena jadi saya kembali sedikit sekali. Jadi sebenarnya waktu sebelum menikah 2011 itu yang saya persiapkan adalah ayam bakar. Bahkan saya sampai ke Kediri, Gersik, belajar ayam bakar kurang lebih 1 minggu. Terus balik, sudah fix sewa tempat, dan gerobak dan sebagainya. Kemudian itu yang memunculkan tiba-tiba mau Kak berubah haluan jadi bubur Manado. Padahal saya tidak tahu masak sama sekali, makanya saya suruh kakakku, Kak bisa mau Kak jual bubur Manado, bisa tidak saya dimasakkan. Nah, karena memang saya hobi masak, kemudian saya anggap masakannya kakakku enak, tapi belum kuat secara rasanya. Kemudian itulah saya ambil alih terus dari 2012 sampai 2016 kemarin, itu masih berubah terus rasanya. Dari 2016 alhamdulillah kita sudah temukan formulanya, yang kemudian sampai ini kita masih menjaga konsisten di rasanya. Nah, keunikannya kemarin sebenarnya banyak ya, karena orang bilang no MSG. Kita tidak pakai MSG itu, betul-betul kita pakai rempah-rempah alami yang biasa kita dengar di kampung kayak rempah-rempah, apa, lengkuas dan sebagainya. Alhamdulillah kita dapat semua kayak gitu. Kalau membedakan bagaimana ya dibilang? Karena masing-masing sebenarnya mungkin semua rumah makan mengunggulkan dirinya, tapi lebih ke kualitas pressnya. Maksudnya betul-betul bagaimana ini makanan press sampai ke customer, nyaman sampai walaupun customer harus sedikit menunggu. Yang penting enggak posisi banyak antrian, insya Allah kita enggak sampai 5 menit sudah selesai buburnya. Kayak gitu. SOP ya, itu pasti SOP. SOP dari barang dari pasar, SOP masalah kualitas pekerjaan dapur. Dapur ini dapur basah ya, maksudnya central kitchennya. Terus SOP di dapur outlet. Nah, pada saat di outlet inilah yang kemudian menentukan sekali sebenarnya. Karena di sini posisi terakhir menu itu sampai di customer. Nah, paling ditekankan adalah quality controlnya, visinya harus betul-betul bahwa ini barang aman dan layak untuk dikonsumsi. Lebih ke penyajian ya, maksudnya dia merasa kadang lama, tapi ya kita mengerti sih, artinya semua customer mau cepat, tapi kita tidak bisa juga mau seperti apa, karena memang proses kerjanya yang kita tetap jaga. Kalau asal-asal kerja juga kita takutnya mengecewakan customer kan. Ya, ini sebenarnya konsepnya beda ya sama BTP. BTP itu sebenarnya kan memang awalnya dari rumah, terus kita buat seperti kembali ke model tradisional dengan warna-warna klasik. Kalau Todopuli ini memang konsepnya beda. Mungkin kalau bisa menyebut merek usaha lang yang lagi viral kayak Mimi itu yang saya sebutkan kemarin bersama desainernya. Saya bilang, Kak, saya mau seperti ini yang lagi viral di Makassar, dengan tempat yang konsep luar biasa di mana-mana cabangnya, tapi ke tradisionalnya, jangan ke modernnya. Jadi jangan karena bubur itu kan identik dengan kesederhanaan, simple, jangan sampai ke modern. Alhamdulillah beberapa hari buka di Todopoli cukup banyak masukannya dari orang customer bahwa tempat nyaman, adem, tidak terlalu indah bagaimana, dan itu alhamdulillah itu yang kita target sebenarnya, kenyamanan customernya. Rencana ada tapi belum, insya Allah ada. Kita memang Kedai Pabur itu memang menyusun makanan khas daerah, makanya di belakang itu gambar yang kita lihat di belakang itu sebenarnya gambar yang etnis maka Indonesia banget. Ada budaya-budayanya, kekayaan budaya Indonesia yang kita angkat. Nah, insya Allah kedepannya Kedai Pabur itu tidak lari-lari jadi dari situ makanannya. Mungkin kedepannya ada kapurung, mungkin kedepannya ada bubur apa ya, kayak ketan hitam dan sebagainya. Insya Allah
kita tetap tidak jauh dari situ proses anunya, proses pemilihan menunya. Kalau rencana belum rencana untuk ekspansi ke cabang sebenarnya, karena bisnis itu kan kompleks ya. Kita harus tahu betul problem di tempat baru pasti lain lah, BTP lain problemnya, kemudian todopoli lain, dan kita harus lihat betul, jeli betul, karena jangan sampai tujuan kita untuk buka cabang untuk hanya sekedar mendapatkan omset banyak justru malah jebol karena ketidaksiapan SDM. Makanya untuk rencana mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan belum ada rencana untuk ekspansi ke mana-mana, kecuali mungkin insya Allah lebih ke fokus penambahan menu kayak gitu. Harapan terbesar sebenarnya ya, jadi cita-citanya Kedai Pak Bur memang dari dulu saya sama istri bangun, saya mau ketika orang sarapan ingat Kedai Pak Bur. Pokoknya itu Ji, bagaimana saya menjadi mindsetnya customer bahwa ketika mau sarapan di Kedai Pak Bur, dan ketika mau bubur ingatnya Kedai Pak Bur, itu Ji. Ya, saya tidak banyak-banyak, cuma itu saja anunya. Pengharapanku pokoknya saya mau top man-nya ke customer orang Makassar bahwa mau sarapan di Kedai Pak Bur, dan bahkan bukan cuma itu. Saya mau orang-orang luar yang masuk Makassar, yang beli oleh-oleh Makassar, menganggap bahwa Kedai Pak Bur itu salah satu tujuan destinasi wisata di Kota Makassar kayak gitu. Saya selaku owner memang dari dulu tidak pernah menutup diri masalah kritikan. Saya mengakui ketika salah saya selalu berusaha komunikasi langsung. Walaupun ada yang biasa DM, ada yang biasa WA, itu insya Allah yang menjawab itu tuh dari saya sendiri, Ji. Nah, saya senang ketika ada kritikan. Kedai Pak Bur juga berdiri dari 2012 sampai sekarang itu tidak lepas dari kritikan. Bahkan kritikan terpedas yang perjalanan Kedai Pak Bur yang pernah saya ingat adalah ketika ada customer yang sampaikan begini, Pak, kalau tidak bisa Ki menjual buat bubur jam Ki menjual ini tidak enak sekali, dan itu paling sakit yang pernah saya ingat. Kadang saya kayak sedih kalau ingat cerita itu, karena sampai termos bubur kuat itu ditumpah karena dia kecewa dengan apa yang dia bayar tidak sesuai dengan yang dia harapkan waktu itu. Tapi Kedai Pak Bur, andai kata saya mundur waktu itu, mungkin Kedai Pak Bur tidak seperti sekarang, tapi itu sebagai cambukan buat saya terus untuk maju berkembang. Dan welcome sekali buat saya untuk customer bisa langsung DM saya di Instagram atau bisa lewat DM profilnya Kedai Pak Bur. Insya Allah itu akan saya tangani langsung insya Allah. Kritikan apapun saya terima dengan senang hati kayak gitu.